Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia karena kesempatan bagi kita datang di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan di dalam ibadah KKR pada malam hari ini. Mari dengan hati rindu kita undang Roh Kudus berbicara kepada kita, membuka hati pikiran kita supaya kami boleh mengerti apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini di dalam ibadah KKR kami boleh berjumpa dengan Tuhan, bahkan kami boleh tatap muka dengan saudara-saudara kami seiman melalui apa yang kami dengar. Tuhan, dengan kemampuan Roh Kudus yang berikan kepada kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengambil kedaulatan di dalam ibadah pada KKR malam ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini mari kita buka Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Dan tema pada malam hari ini berbicara khawatir. Ya, saudaraku, Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan kamu khawatir. Ayo kita merenungkan supaya kita dapat bertahan di saat kita dalam masalah persoalan kekhawatiran. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua Tuhan katakan di sini, jangan khawatir akan hari besok. Ya, hari besok ada kesusahannya sendiri. Hari ini ya hari inilah. Besok ada kesusahannya sendiri-sendiri. Yang ketiga di sini katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Berarti kita menempatkan kemampuan. Apa yang kita alami hari ini, mungkin dengan adanya kesusahan, penderitaan, kesulitan, tantangan hidup, hari ini pula kita dapat mengatasi itu semua. Jadi kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Ada kemampuan yang Allah berikan sehingga kita sanggup untuk mengatasi itu. Makanya Tuhan berkata, jangan takut. Besok, urusan besok. Ada kesusahannya sendiri-sendiri. Dan ada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan untuk hari besok. Caranya bagaimana? Ya Tuhan nanti melihat kesusahan kita itu bagaimana. Tuhan kasih jalan keluarnya bagaimana nanti. Itu dia. Mari pada malam hari ini kita mau merenungkan supaya kita jangan khawatir. Bapak Ibu, manusia, saya katakan manusia itu tidak lepas dari perasaan khawatir. Ini sudah manusiawi, ya. Khawatir itu orang tua bisa
Orang dewasa juga bisa, ibu-ibu rumah tangga juga bisa, anak-anak juga bisa. Jadi tidak melihat umur. Kamu orang tua, kamu dewasa, anak-anak khawatir, itu sudah manusiawi. Kekhawatiran masing-masing beda-beda, ya. Makanya pada malam hari ini, ayo kita melihat khawatir yang bagaimana yang aku alami saat ini. Sebagai orang tua, khawatirnya lain dengan anak-anak, ya. Yang kedua, khawatir dalam kadar tertentu, ya, khawatir dalam kadar tertentu justru itu baik. Loh, namanya tadi bilang katanya jangan khawatir. Kenapa sekarang khawatir itu justru dengan kadar yang tertentu itu baik? Justru baik. Kenapa? Nah ini dia. Karena dengan khawatir dengan kadar tertentu itu membuat kita digembleng, ya, digembleng. Maksudnya kita berhati-hati. Yang kedua kita waspada. Jadi dengan adanya masalah persoalan ini pasti membawa kekhawatiran, ya pasti membawa masalah. Nah ini kita sudah tahu, bisa membacanya dan kita bisa berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Ya doa, minta kekuatan daripada Tuhan. Nah itu dia, menempah kita supaya kita berhati-hati dan waspada. Sekarang kita bertanya, mengapa harus waspada? Amsal mengatakan, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini perlu benar-benar super hati-hati waspada, ya, karena dari situlah, dari hati kita terpancar kehidupan. Jadi dari hati kita itu terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga dan mewaspadai yang namanya khawatir, bisa-bisa khawatir itu menutupi, menghambat, menghalang-halangi, sehingga pancaran kehidupan dalam hati kita tertutup, tersumbat. Akhirnya kita khawatir. Nah itu dia. Makanya jangan sembrono, harus jaga dengan benar-benar waspada, ya, supaya pancaran air kehidupan terus mengalir, ya. Ada hambatan namanya khawatir, air mengalir terus keluar, sehingga kita tidak mengalami terlalu berat kekhawatiran itu. Kita akan mengalami enjoy. Khawatir boleh datang, tapi kuasa Tuhan, pancaran kehidupan itu membuat kita enjoy, menang, mengatasi kekhawatiran itu. Saudaraku, sekarang kita bertanya, yang tidak boleh khawatir itu yang bagaimana? Saya kasih contoh. Jika kita memelihara, entah itu pohon, entah itu binatang, ikan, dan lain-lain, dan kita pada malam hari ini juga memelihara perasaan khawatir, ya. Kalau kita memelihara tumbuh-tumbuhan supaya tumbuh itu tumbuh subur, ya, tumbuh. Ikan-ikan yang kita pelihara supaya sehat, hidup. Dan kalau kita memelihara juga
khawatir, nah, khawatir itu akan hidup terus dalam hidup kita. Sehingga kita dikuasai oleh khawatir. Dikit-dikit khawatir, mau pergi keluar khawatir, mau pergi ke sini khawatir. Dikuasai oleh kekhawatiran, pikiran kita khawatir. Lagi-lagi enak-enak tidur-tiduran, khawatir. Nanti bagaimana barang-barangku di rumah dicuri dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu terus menguasai hidup kita. Akhirnya sikap kita, tindakan kita, pikiran kita selalu dikendalikan rasa khawatir, ya. Jadi pikiran sehat sudah tidak ada lagi, yang ada kita dikendalikan oleh khawatir, 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 stres nanti lama-lama. Makanya itu yang tidak boleh, saudaraku. Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita supaya tidak khawatir dalam hidup ini tanpa bertanya, ya. Tapi kita seringkali bertanya, kenapa? Mengapa kita tidak perlu khawatir? Seringkali kita bertanya begitu, padahal Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Tapi hati kita ini penuh dengan unek-unek. Kenapa Tuhan tidak boleh khawatir? Kan katanya itu manusia alami, ya. Sifat manusia begitu, takut, khawatir itu. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Apa sebabnya? Nah, itu dia. Saudara, jawabannya, buanglah segala kekhawatiranmu itu. Karena itu yang akan menggerogoti kehidupan kita. Khawatir itu akan menggerogoti kehidupan kita, membuat kita hidup tidak nyaman, tidur tidak enak, kemana-mana tidak enak, menjadi hidupnya tidak enak lah, tidak nyaman. Saudara, masa depan suram. Karena khawatir, khawatir ini, khawatir itu, khawatir gini, khawatir gitu, masa depan suram jadi ya. Endingnya putus asa. Kalau sudah putus asa, saudara dapat membaca di koran-koran seorang gadis dari lantai 5 terjun, seperti orang latihan terjun bebas. Nah, bye-bye dunia. Saudara, ketidaknyamanan kita, cemas, takut membuat kita, wes, aku bosan hidup di dunia. Nah, hati-hati. Kalau sudah bosan hidup di dunia ini, nanti belum waktunya dipanggil Tuhan, sudah mendahului datang kepada Tuhan. Alias keberangkatannya itu bukan dipanggil Tuhan, karena minum ini, minum itu, atau pakai tali lehernya ditarik dan lain sebagainya. Makanya kita harus hati-hati dalam perkara ini. Jangan dikendalikan oleh khawatir. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Saudaraku, mari kita merenungkan kenapa Tuhan menasihati kita jangan khawatir. Yang pertama, hidup ini lebih penting dari segala sesuatu. Jadi kalau saudara pada saat ini hidup, sampai hari ini kita hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan pertama. Tuhan memberikan yang utama, yang terbaik
hidup kita, keselamatan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ini yang membuat kita akan bisa menyadari, aku dapat menyelesaikan masalahku. Aku dapat dengan kekuatan yang Tuhan berikan menyelesaikan kekhawatiranku. Karena Tuhan memberikan yang utama, keselamatan dan hidup bagiku. Seharusnya begitu, saudaraku. Kalau kita khawatir, padahal Tuhan sudah memberi kehidupan, khawatir besoknya bagaimana, padahal khawatirnya itu belum terjadi. Kita sudah ketakutan lebih dahulu. Berbahagialah kita malam ini karena Tuhan memberikan hidup lebih utama, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Saudaraku, kalau kita terjadi khawatir, malah kita akan kehilangan kesempatan hidup. Bahkan kita akan menyia-nyiakan kesempatan hidup kita ini. Seharusnya kita bisa memakai sisa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, bekerja. Tapi kita habiskan waktu itu dengan khawatir, termenung, khawatir, menyia-nyiakan waktu, menghilangkan kesempatan. Itu yang pertama. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Yang kedua bicara, yakinlah bahwa Allah akan selalu memelihara kehidupan kita. Yakin, harus benar yakin. Ya, firman Tuhan katakan, lihatlah burung-burung di langit. Ya, dia tidak bekerja, tidak menuai, tidak menabung, ya, makanan di lumbungnya, tapi diperhatikan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Burung di langit itu, barang yang kecil, diperhatikan oleh bagi kita. Tuhan lebih lagi memperhatikan. Mengapa kita harus khawatir dalam perkara? Mengapa kita tidak yakin? Itulah penyebabnya. Kenapa kita tidak yakin pada pemeliharaan Allah? Itu yang menyebabkan khawatir. Tapi kalau kita yakin pemeliharaan Allah dalam hidup kita, kekhawatiran itu nanti, bye-bye, aku tidak tenang lagi di tempatmu, aku akan pergi cari orang lain. Nah ini, khawatirnya akan tinggalkan kita. Kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, menyelesaikan kekhawatiran kita, hingga kita tidak lagi khawatir. Karena Bapakmu yang di surga itu tahu kebutuhan kita, keperluan anak-anaknya itu Bapak di surga itu tahu. Kalau kita mempunyai Bapak yang mengerti, Bapak di dunia yang mengerti anak-anaknya, dia akan memperhatikan anak-anaknya. Anak ini perlu ini, nggak usah minta, anak-anaknya dikasih oleh Bapak, karena Bapak tahu anak ini memerlukan, perlu dibantu, perlu dikasih. Nah gitu, hati Bapak yang bagi manusia, seorang manusia begitu memperhatikan anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga, lebih yang menguasai alam semesta itu akan memberikan pada kita pemeliharaannya. Makanya firman Tuhan kata, Yesus berkata mengingatkan kepada, jangan khawatir, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan apapun yang kau hadapi masa ini, kekhawatiran, puji Tuhan, aku bersama Tuhan dapat mengatasi. Puji Tuhan, ini mendewasakan imanku.
Kekhawatiran datang lagi menggoda kita. Puji Tuhan, aku menang karena aku bersama Tuhan dapat mengalahkan kekhawatiran. Seharusnya begitu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Aku menang atas kekhawatiran bersama Yesus. Itu bukan dengan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita ya dulu tidak mampu. Ya, kalau kekuatan kita seringkali kita dengar, aduh mati aku, kan gitu. Aduh mati aku. Belum mati sudah mati, dia bilang. Itulah, yakinlah bahwa Allah akan memelihara hidup kita. Yang ketiga, karena kekhawatiran, ya perhatikan, karena kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat semuanya baik. Kekhawatiran tidak membuat semuanya beres, tapi kekhawatiran membawa kita tambah stres. Persoalannya belum selesai, datang lagi, susah lagi. Kenapa? Belum beres. Makanya kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak dapat semuanya menjadi beres. Kenapa sekarang kita mempertahankan kekhawatiran itu ada dalam perasaan kita? Ayo, dengan kekuatan daripada Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, pimpinan Allah Roh Kudus, buang kekhawatiran itu, buang kekhawatiran, ganti dengan sukacita, ganti dengan ucapan syukur. Oh haleluya, puji Tuhan, semangat, semangat. Seharusnya kan begitu, saudaraku. Kalau orang percaya, ya orang percaya dan orang kafir melihat, perhatikan, orang percaya, orang kafir melihat orang percaya khawatir, dikatakan Amsal pasal 25 ayat 26 mengatakan, seperti mata air yang keruh, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Itulah kalau orang kafir melihat orang benar khawatir, seperti sumber air, mata air yang keruh, sumber yang kotor. Itu makanya kenapa kita harus memelihara kekhawatiran? Karena kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah, malah akan timbul masalah lagi yang lebih besar. Saudaraku, yang terpenting sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Nah ini, kalau kita mencari kerajaan Allah dengan segala kebenaran, maka semuanya itu, apa itu? Semuanya itu kebutuhan saudara. Apa yang kau butuhkan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, bukan? Karena kita terlebih dahulu mendahulukan cari kerajaan surga dan segala kebenarannya. Bukan kita mendahulukan mencari khawatir. Beda. Yang kedua, di dalam 2 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu
kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Ini 2 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Karena Allah itu yang akan memelihara kita. Oke? Ada pemeliharaan Allah, makanya kita tidak perlu khawatir. Bagaimana kita mendapatkan pemeliharaan Allah? Tetap setia, bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Datang di bawah kaki Tuhan, berdoa, terus menerus baca firman Tuhan, beribadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Kekhawatiranmu itu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Doa, permohonan, ucapan syukur. Itu dia caranya supaya kita jangan khawatir. Jadi, kalau kita sudah mengerti, masihkah kita perlu khawatir lagi? No, tidak. Karena Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Yes, oke. Tuhan, aku mau. Karena bersama dengan Tuhan, aku dapat mengatasi kekhawatiran. Dan aku tidak akan khawatir lagi. Karena Tuhan yang memelihara aku. Haleluya. Bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami semua, Bapa. Jemaat KKR yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, boleh menyadari dan boleh melakukan firman-Mu. Berkati usahanya mereka, berkati pekerjaan mereka, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, apa yang mereka perbuat, kiranya Tuhan memberkati dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GBPS. Tuhan juga memberkati kita semua malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.